Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Menandahkan tangan meminta, dan Allah sudah janjikan setiap doa seorang hamba Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan doamu. Orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Jadi meminta kepada Allah bukan kepada yang lainnya, dan Allah janjikan akan kabulkan setiap doa kita. Kata Nabi, ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah, karena rangkaian ibadah seluruhnya itu hampir isinya adalah doa, meminta kepada Allah. Jadi orang yang tidak mau ibadah itu artinya tidak mau meminta, tidak mau berdoa. Dan orang-orang yang tidak mau meminta, tidak mau ibadah, itu akan masuk neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi intinya mintalah kepada Allah kapan saja, dan Allah akan kabulkan doa kita. Tapi ketika kita sudah menadahkan tangan meminta kepada Allah siang dan malam, kemudian Allah tidak kunjung mengabulkan doa-doa kita, ada apa sebenarnya? Jarang sekali orang yang mau introspeksi diri. Oh, masalahnya ternyata bukan terletak kepada Allah yang memberikan doa, memberikan mengabulkan setiap doa hamba. Tapi masalahnya justru terletak kepada si pendoa itu sendiri. Dan ini pernah ditanyakan oleh para penduduk Bashrah di Irak, di satu pasar ketika mereka kumpul, ada Imam Ibrahim bin Adham di situ, dan mereka kemudian bertanya kepada sang imam, "Wahai Imam Ibrahim bin Adham, kami sudah meminta kepada Allah, menadahkan tangan siang dan malam, berdoa kepada Allah. Tapi mengapa doa kami tidak kunjung dikabulkan oleh Allah?" Dan kemudian dijawab oleh sang imam, yaitu Imam Ibrahim bin Adham, "Ya ahlal Bashrah, ma tatsqulubukum fi asyrati asya, fa kaifa yustajabu du'a." Wahai penduduk Bashrah, hatimu telah mati kepada 10 perkara. Jadi bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa-doa kalian? Nah, matinya hati pada 10 perkara ini terkait dengan penyakit hati yang dimiliki oleh para pendoa, yang ini menjadi hijab, menjadi penutup. Ya, mengapa kemudian doa-doa kita itu seringkali tidak langsung dikabulkan, diijabah oleh Allah? Apa 10 perkara yang menjadikan matinya hati manusia? Yang pertama menurut Ibrahim bin Adham itu adalah araftumullah walam ta'uddu haqqah. Kalian mengaku mengenal Allah tetapi tidak memenuhi hak Allah. Ya, kita kan dianjurkan mengenal Allah itu dengan cara mengenal hambanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah, dan jangan pikirkan zat Allah. Jadi kita bisa mengenal Allah. Nah, kita mengaku mengenal Allah tapi tidak memenuhi hak Allah. Apa hak Allah atas kita?
ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah pada kata Allah. Jadi kalau kemudian Allah meminta kita jalan ke kanan, sementara yang kita lalui, kita lewati adalah jalan ke kiri, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa-doa kita? Yang kedua, kata Imam Ibrahim bin Adham, mengapa doa kita seringkali tidak diijabah oleh Allah, itu adalah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi. Al-Quran dibaca, bahkan kemudian dilombakan dengan suara yang indah. Tapi ternyata sampai sebatas itu saja. Tidak dipahami artinya, ya, maknanya, dan kemudian tidak membekas dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kemudian orang yang jarang membaca Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa-doanya? Ini yang kedua menurut Imam Ibrahim bin Adham, banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Jadi harus satu paket, rajin baca Quran sekaligus amalkan isinya. Untuk bisa mengamalkan isinya kita harus memahami ya, bacaan kita dalam Al-Quran itu. Dan kemudian itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga menurut Imam Ibrahim bin Adham, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnat. Mengaku cinta kepada Nabi Rasulullah SAW, tapi tidak mengamalkan, hanya ngaku-ngaku sebatas cinta. Baca salawat enggak, kemudian mengamalkan sunnahnya tidak, menghidupkan sunnahnya tidak. Jadi bagaimana mungkin doa kita diijabah? Termasuk bagaimana nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari Rasulullah, karena kita hanya mengklaim cinta kepada baginda Rasul tapi tidak meneladaninya, tidak mengamalkan sunnahnya. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Sudahkah kita menjalani itu? Sederhana sebenarnya. Pada saat kita minum, apalagi makan ya, maka tidak boleh berdiri, duduk. Karena banyak tempat kasus-kasus di mana kita misalnya terpaksa harus berdiri ketika kita minum atau makan karena tidak ada bangku. Misalnya di tempat pesta ya, pernikahan, resepsi, seringkali orang banyak makan berdiri karena tidak disediakan bangku di gedung-gedung. Itu kan pilihannya bagi kita adalah apakah kita lebih memilih untuk mengikuti orang-orang makan minum sambil berdiri atau mengikuti sunnah Rasulullah untuk duduk atau jongkoklah minimal. Tidak peduli dengan pandangan orang lain, kita duduk di bawah atau jongkok demi untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, itu hal sederhana saja misalnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kepada Rasul, tapi sunnahnya kita tinggalkan, kita tidak lakukan, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa kita? Yang keempat, kata Imam Ibrahim bin Adham, 10 perkara matinya hati manusia yang menyebabkan doanya tidak lantas diijabah oleh Allah. Ini yang sangat penting, yang seringkali kita tidak sadari. Ishtaghaltum bi uyubi ikhwanikum wala tarawna uyuba anfusikum. Pandai menuding kesalahan kepada saudara, kepada orang lain, tetapi tidak pernah melihat aib atau kesalahan diri sendiri. Ini seperti pepatah yang mengatakan kutu di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Jadi dia pandai melihat kesalahan-kesalahan saudaranya sendiri, orang-orang lain, teman-temannya, ya, tetapi tidak pernah menuding kesalahan itu pada diri sendiri.
Padahal setiap manusia itu punya salah. Al insan mahal khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu taubat, mengakui kesalahan, kemudian menata kembali kesalahan itu dengan sebaik-baiknya. Itu orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah, melihat kesalahan sendiri daripada kemudian selalu menuding kesalahan kepada orang lain. Jadi ketika ini yang terjadi, bagaimana kemudian Allah mengabulkan doa-doa kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saya kira 4 ini dulu dari 10 matinya hati manusia menurut Imam Ibrahim bin Adham, sampai kemudian doa kita tidak diijabah oleh Allah sebagai bagian dari muhasabah, introspeksi diri kita sebagai orang yang berdoa kepada Allah tapi tidak lantas dikabulkan oleh Allah. Ini 4 hal, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ini semua. Nanti kita akan lanjutkan berikutnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.